Jelang Ramadan, BPOM perketat pengawasan produk makanan yang menjadi tren berbuka apabila ditemukan produk yang tidak layak konsumsi. Tindakan tegas akan kembali diberlakukan seperti di Ramadan tahun 2022. Kasus mie berformalin telah ditangani kepolisian dan telah masuk di tahap kedua. Menyambut juga selama bulan suci Ramadan, BPOM di Palembang perketat pengawasan pangan dengan memantapkan personil yang akan turun langsung dalam pengawasan serta pengujian produk-produk yang sering digunakan pada bulan puasa. BPOM juga menyurati Dinas Kesehatan dan juga Dinas Perdagangan untuk memberikan sosialisasi akan bahayanya pangan apabila dicampurkan dengan zat-zat berbahaya. Konsekuensi yang diterima oleh pelaku pengerusakan pangan, sanksi tegas akan kembali diberlakukan hingga kasusnya akan diteruskan ke pihak kepolisian. Puasa ini ini kan hampir yang jelas kegiatan belum puasa. Sebelum puasa kita juga melakukan kegiatan. Jadi kita akan melakukan kegiatan terhadap sarana distribusi produk-produk makan yang sering digunakan di bulan puasa. Retail. Nanti silakan saja, nanti mungkin kita share juga di grup ada kegiatan dengan apakah dengan Ibu Wan dan sebagainya. Nah, di bulan puasa tetap kita lakukan pengawasan di tempat-tempat penjualan buka puasa. Dan kita berharap teman-teman yang setahun sebelumnya kita akan membuat surat ke Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan supaya setiap tempat penjualan takjil itu diberikan sosialisasi. Bisa mengundang BPOM, bisa mengundang Dinas Kesehatan. Untuk masyarakat? Nah, untuk masyarakat itu tadi, checklist itu tadi. Sekarang begini, untuk produk-produk siap saji, apa yang kami sampaikan, produk siap saji yang sering berpotensi mengandung bahan berbahaya itu apa? Dan ciri-ciri seperti pada rujak mie. Mie-nya coba dilihat dulu, kalau lurus mie-nya, sudah dulu lah cari yang bengkok-bengkok saja gitu ya. Di tahun 2022, penemuan mie berformalin kasusnya telah diteruskan ke pihak kepolisian dan telah masuk tahap kedua. Irawan, PAL TV.